Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Anggaran sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengawasan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan sistem itu di dalam pelaksanaannya. Semakin banyak dan rumit manfaat yang dituju, semakin banyak persyaratan yang dituntut di dalam persiapan dan penyusunannya. Persyaratan yang dimaksud meliputi yang pertama, jenis dan mutu data yang dapat disediakan. Yang kedua, sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya yang digunakan ekstra atau intracomptable. Yang ketiga, sikap manajemen di dalam menanggapi adanya perubahan biaya dan harga-harga. Dan yang keempat, tingkat kewenangan yang diberikan pimpinan pada bawahnya, sentralisasi wewenang untuk mengubah anggaran. Manfaat dan ciri-ciri anggaran. Manfaat yang ingin diperoleh, yang pertama, anggaran sebagai alat penaksir. Yang kedua, anggaran sebagai plafon dan sekaligus alat pengukur otorisasi pengeluaran dana atau kas. Yang ketiga, anggaran sebagai pengukur efisiensi. Ciri anggaran, yang pertama, anggaran bersifat statis. 2A, anggaran bersifat statis. 2B, anggaran bersifat dinamis. Dan yang ketiga, anggaran bersifat dinamis. Dengan adanya 3 tingkat perkembangan manfaat anggaran yang berbeda, perlu dilakukan pemilihan manfaat anggaran yang mana yang cocok bagi suatu perusahaan. Pemilihan manfaat yang cocok ini harus mempertimbangkan ciri-ciri industri dan persaingan yang dihadapi perusahaan serta pengaruh ciri-ciri tersebut terhadap sifat anggarannya. Ciri-ciri yang dimaksud antara lain yang pertama, sifat persaingan yang dihadapi. Yang kedua, sifat penjualan produk perusahaan. Yang ketiga, sifat proses produksinya. Dan yang keempat, tingkat pemanfaatan kapasitas yang ada. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alexandra, NIM 2019-210-209. Saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya tentang bagaimana perusahaan dapat memilih manfaat anggaran yang tepat sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Yang pertama adalah pilihan manfaat anggaran sebagai plafon biaya dan alat pengatur otorisasi dengan prosedur anggaran fleksibel kontinus. Apa saja langkah-langkah dalam memilih manfaat anggaran ini? Yang pertama adalah menentukan sasaran penjualan untuk setahun neraca garis besar. Yang kedua, anggaran tahunan tersebut kemudian diperinci dalam anggaran bulanan. Yang ketiga, dipilih prosedur anggaran kontinus yang akan direvisi setiap bulannya untuk disesuaikan dengan pesanan yang masuk, juga minat pembeli yang dimonitor dari waktu ke waktu. Selanjutnya, anggaran penjualan yang disusun oleh badan penjualan diserahkan kepada badan produksi untuk penghitungan biayanya. Yang terakhir, plafon biaya akan ditentukan setiap bulan sesuai dengan rencana produksi. Berikutnya adalah pilihan manfaat anggaran sebagai plafon biaya yang sifatnya fix dan alat pengukur otorisasi uang tunai. Yang pertama adalah bagian pemasaran akan memberikan informasi tentang order penjualan yang masuk setiap bulannya kepada bagian produksi. Bagian anggaran kemudian akan menyusun produksi secara fisik. Anggaran-anggaran fisik tersebut akan diserahkan kepada bagian akuntansi dan keuangan untuk dihitung biaya dan keuntungan yang dapat diharapkan. Kemudian, anggaran yang sudah jadi akan diserahkan kepada pembinaan untuk disahkan. Yang ketiga adalah pilihan manfaat anggaran hanya untuk sebagai alat menaksir besarnya penghasilan, biaya, dan juga keuntungan. Langkah yang pertama adalah anggaran tahunan akan diperinci dalam kegiatan bulanan dan bulanan untuk triwulan yang berjalan. Anggaran ini merupakan anggaran fix yang akan diubah selama setahun. Penyimpangan hanya akan dianalisa pada akhir tahun dengan membandingkan antara data akuntansi dan data anggaran. Pilihan manfaat anggaran yang terakhir adalah sebagai alat penilaian efisiensi. Anggaran disusun untuk jangka waktu setahun dan dibagi dalam triwulan dan bulanan untuk triwulan berjalan. Perubahan anggaran hanya dimungkinkan bila mana perhitungan standar memang diubah. Akan dilakukan koordinasi yang sangat ketat dan evaluasi pelaksanaan anggaran akan dilakukan secara bulanan dengan membandingkan laporan akuntansi yang disusun secara bulanan. Halo semuanya, saya Paula Simo Elanur dengan NIM 2019-210-210. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan struktur organisasi dan penganggaran biaya. Sebelumnya, apa itu anggaran? Anggaran merupakan alat manajemen yang digunakan dalam perencanaan dan pengawasan keuntungan suatu perusahaan. Dalam perhitungan keuntungan perusahaan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti yang pertama, satu item biaya yang terjadi di berbagai pusat biaya yang pelaporannya hanya dikenal sebagai satu item biaya. Yang kedua, penanggung jawab anggaran disebut sebagai anggaran perusahaan. Item biaya dapat masuk ke berbagai kelompok biaya atau pusat biaya yang sesuai dengan fungsi dan untuk apa biaya tersebut dikeluarkan.
Singkatnya, suatu item biaya ini terjadi pada pusat anggaran, lalu kemudian dialokasikan ke berbagai biaya sebelum dibebankan pada produk jadi. Berdasarkan perhatian kita terhadap dua hal di atas, kita perlu memahami terlebih dahulu perbedaan antara penganggaran biaya dengan pemanfaatan biaya. Dalam penganggaran biaya, yang terpenting adalah pemahaman pada struktur organisasi agar pembagian wewenang perusahaan seiring dengan pembagian wewenang anggaran. Sedangkan penganggaran biaya menunjukkan kepada kita bagaimana menentukan siapa yang bertanggung jawab pada jenis biaya tertentu. Sehingga pada proses ini kita perlu mengetahui bagian yang menjadi tanggung jawab anggaran pusat atau budget center dalam menentukan jenis biaya yang menjadi tanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo rekan-rekan, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fortunata Yunia Patimanteng dengan NIM 2019-21255. Saya akan melanjutkan presentasi rekan saya tentang kelemahan anggaran. Meskipun banyak manfaat yang diperoleh dengan anggaran, tetapi tentunya anggaran memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut antara yang pertama adalah anggaran disusun berdasarkan estimasi atau dari potensi penjualan, kapasitas produksi, dan lain-lain. Maka, segala kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik tergantung dari ketepatan estimasi tersebut. Yang kedua adalah anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu kondisi berubah-ubah. Kondisi yang terjadi dalam sebuah perusahaan tidak selalu 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Karena itu, anggaran perlu memiliki sifat robust. Yang keempat adalah anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan untuk menggantikannya. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ferandika Anastasia Cafigameo dengan NIM 2019-210-325. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang anggaran komprehensif. Jadi, anggaran komprehensif di sini merupakan jenis kegiatan penganggaran yang intensitas penyusunannya itu mencakup seluruh aktivitas perusahaan baik di bidang pemasaran, di bidang produksi, keuangan, dan juga administrasi umum. Nah, anggaran komprehensif di sini antara lain yang pertama, kondisi keuangan perusahaan yang memadai sehingga perusahaan itu mampu menyusun anggaran secara lengkap dan juga menyeluruh. Nah, yang kedua, mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, menyusun rencana anggaran jangka panjang dan anggaran jangka pendek. Perlu kita ketahui apa saja komponen-komponen di dalam penyusunan anggaran komprehensif. Komponen pertama yang akan kita bahas yaitu rencana substantif atau yang dikenal dengan substantif plan. Nah, jadi rencana substantif di sini merupakan rencana yang bisa menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Komponen yang kedua itu ada rencana keuangan atau financial plan. Jadi rencana keuangan di sini merupakan penyajian secara lebih terperinci yang menerapkan tujuan manajemen, strategi yang direncanakan, perencanaan dan kebijakan manajemen untuk periode waktu tertentu. Nah, rencana keuangan di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu rencana anggaran jangka panjang dan juga rencana anggaran jangka pendek. Nah, rencana anggaran jangka panjang di mana suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang relatif lama, yaitu lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 5 tahun atau 10 tahun. Sedangkan rencana jangka pendek perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan dalam suatu perusahaan tersebut. Lalu ada anggaran variabel. Nah, tujuan pendekatan anggaran variabel di sini yang utamanya itu adalah untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya yang dipengaruhi oleh volume output. Nah, hubungan antara faktor biaya dan juga output tersebut ditunjukkan dalam anggaran variabel ini. Berikutnya ada data statistik pembantu. Nah, di sini data statistik pembantu itu terdiri dari dua, yaitu analisa break-even atau analisa cost profit volume dan juga yang kedua standar biaya. Dan yang terakhir ada laporan internal. Nah, laporan internal di sini meliputi laporan statistik, laporan khusus dan juga laporan hasil pelaksanaan. Sekian presentasi dari saya tentang anggaran komprehensif. Seperti saya sosialkan, terima kasih. Anggaran tahunan. Definisi, anggaran tahunan merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan suatu perusahaan. Anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan rencana seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Umumnya adalah mendapatkan keuntungan. Anggaran operasional ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama anggaran proyeksi rugi laba, yang kedua
Anggaran pembantu laporan rugi laba. Anggaran ini meliputi seluruh anggaran kegiatan-kegiatan yang menyokong penyusunan suatu laporan rugi laba, yakni anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya distribusi, anggaran biaya umum dan administrasi, dan yang terakhir ada anggaran tipe apropriasi. Anggaran penjualan. Pada pokoknya, anggaran ini akhirnya akan menggambarkan beberapa revenue yang diterima sebagai akibat dilakukannya penjualan-penjualan pada periode yang akan datang. Anggaran produksi. Anggaran ini disusun dengan memperhatikan kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Anggaran produksi ini terdiri dari beberapa sub-anggaran, yakni yang pertama anggaran jumlah yang harus diproduksi. Anggaran bahan mentah terdiri dari anggaran kebutuhan bahan mentah dalam unit, anggaran pembelian bahan mentah dalam unit dan harga, anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi dalam harga. Anggaran biaya distribusi. Anggaran ini mencakup semua biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam hubungannya dengan kegiatan memasarkan produk, termasuk ke dalamnya antara lain biaya untuk para salesman, supervisor, dan tenaga-tenaga penjual lainnya, ongkos pengangkutan, biaya-biaya perjalanan, biaya-biaya advertensi dan promosi, depresiasi, biaya administrasi penjualan, dan yang terakhir biaya asuransi dan anggaran biaya umum dan administrasi. Anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi stafnya, bagian keuangan, dan bagian administrasi. Anggaran tipe apropriasi. Anggaran ini merupakan anggaran biaya yang tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari anggaran-anggaran. Anggaran finansial atau anggaran keuangan ini disusun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan, utang, dan piutang perusahaan. Perubahan tersebut diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Anggaran keuangan terdiri dari dua. Yang pertama, anggaran proyeksi neraca, dan yang kedua, anggaran pembantu proyeksi neraca. Proyeksi neraca mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasifa yang akan dimiliki oleh perusahaan pada akhir suatu periode produksi. Nah, aktiva terdiri dari dua, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar, sedangkan pasifanya itu terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan juga modal sendiri. Anggaran pembantu proyeksi neraca. Anggaran ini memerinci masing-masing pos yang ada dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan. Pos-pos tersebut terdiri dari yang pertama anggaran kas, yang kedua anggaran piutang, yang ketiga anggaran utang, yang keempat anggaran penambahan modal, yang kelima anggaran penyesuaian aktiva, dan yang keenam anggaran persediaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semuanya.